Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel listrik agan-agan semua. Jadi video kali ini saya akan sharing ya, bercerita tentang kejadian yang barusan saya alamin tadi malam ya. Jadi video ini saya buat langsung agar saya tidak lupa dengan kronologinya. Oke. Ini pentingnya pengaman di rangkaian PLTS teman-teman ya. Jadi mohon agen-agen semua yang ada di luar yang ingin memulai rangkaian PLTS itu wajib dan harus. Gimana itu ya? Jadi wajib ya agen-agen ya, menggunakan pengaman di rangkaian PLTS, baik itu berupa sikring atau bisa disebut fuse, kemudian bisa berupa MCB ataupun breaker dan pengaman-pengaman yang lain yang bisa jadi saya sendiri belum tahu ya dan belum pernah pakai. Cuman komponen utama di pengamanan itu biasanya kalau enggak MCB, fuse atau breaker ya. Di masing-masing itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Oke, langsung aja ke poin ceritanya. Kemarin malam itu saya coba rakit ya barang, jadi cerita udah sampai barang saya beli ini 2 buah elko kapasitor, yaitu guna penunjang beban kejut di rangkaian PLTS supaya inverter nggak terbebani ya. Jadi inverternya ini inverter 2000 watt ya, inverter 2000 watt merek Senadi atau LF inverter. Jadi saya beli ini, kemudian malamnya langsung saya rangkai ya, pokoknya selesainya itu kurang lebih agak larut malam gitulah, masih dengan kondisi ngantuk-ngantuknya. Oke, saya rangkai seperti biasa, saya tes kapasitas, saya tes fungsinya bagus gitu ya kan. Nah sebenarnya ada 2 kejadian, yang mana kejadian yang pertama itu biasanya sering sudah dijumpai oleh agan-agan di luar atau yang pengen mulai ngerakit ini elko ini, dipastikan dulu sebelum dirangkai itu di charging dulu teman-teman ya. Jadi agan-agan semua di luar sana, kalau sebelum merangkai ini pastikan di charging dulu. Caranya tinggal ditempelin aja antara kutub positif, dicas dengan rangkaiannya masing-masing ya, dicas dengan 2 baterainya, sesuai baterainya dicas aja, ditempelin positif ke positif, negatif ke negatif. Indikasinya jika elko ini kosong nanti ada percikan api ya. Itu yang membuat saya kaget ya, karena saya belum pernah merangkai ini. Kaget karena ada percikan api, itu yang pertama. Selanjutnya setelah saya rangkai sudah jadi, ini rangkaian paralel ya. Agan-agan bisa lihat di sini semua, yang mana positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, karena saya bermain di sistem 24 volt. Jadi saya menggunakan elko ini, elko di ini 35 volt 150.000 mikrofarad. Oke, balik lagi ke ceritanya. Setelah jadi ini ya, saya rangkai. Di sana ada 1 MCB-nya ini. MCB ini sebelumnya yang ini ya. Jadi saya ganti lagi tuh. Itu MCB dengan kemampuan di 40 ampere. Sementara ini MCB dengan kemampuan 63 ampere. Ini ya. Nah, ini C63. Oke, lanjut. Sudah saya rangkai, ini kutub positif dan kemudian yang di sebelah sana itu kutub negatif. Kemudian saya install ke sana. Nah, yang berbahaya di sini teman-teman, ketika agan-agan semua di luar sana sudah kurang fokus, itu sebaiknya dihentikan ya. Pekerjaan dihentikan dan pending besok pagi. Nah, kenapa saya nggak pending? Karena saya ngerasa tanggung ya. Tanggung, harusnya itu nggak boleh. Jadi agan-agan sekalian, di sana sudah ada rangkaian, sudah jelas kabelnya merah dan hitam. Nah, karena saya sudah ngantuk, saya kurang fokus, saya nggak perhatikan. Jadi kabel merah ini saya pasang di jalur sini, di jalur negatif. Kemudian kabel yang hitam saya dikasih jalur positif.
efeknya apa? Kebakar MCB saya. Jadi ini korbannya, ini korban agan-agan ya, korban keteledoran saya gitu ya. Nah, dan masih untungnya lagi rangkaian saya masih aman karena ada pengamannya ini. Kebayang nggak agan-agan sekalian? Saya pikirannya sudah panik ya, saya panik, pikiran saya sudah kemana-mana gitu ya. Jadi saya beranggapan kalau seandainya nggak ada ini, bisa ngebayang nggak, ini MPPT akan kebakar, ya kan? Inverter akan kebakar. Kenapa saya bilang demikian? Karena di rangkaian bus bar itu untuk jalur MPPT sendiri, untuk jalur inverter sendiri. Jadi kabelnya semua terhubung di bus bar. Kemudian yang saya kagetnya itu ya kan ya, awalnya saya sudah berpikir yang enggak ya. Saya berpikiran apa MPPT saya kebakar, apa inverter saya kebakar ya, kok nggak mau nyala. Ini sampai saya tekan berkali-kali ya, ini kok nggak mau nyala gitu kan. Nyala kenapa ya? Kemudian yang saya paniknya lagi ini tuh untuk remote MT50 nya ini kedip-kedip semacam error gitu ya, tapi ini sudah enggak, sudah berfungsi ya, berkedip-kedip. Saya panik gitu, pikiran sudah macam-macam, sudah aduh ini bakal rugi banyak ini, barang-barang mahal begini kemudian bisa kebakar karena kecerobohan saya sendiri gitu ya. Saya sudah berpikir yang enggak. Setelah itu entah kenapa saya punya pikiran, karena pas kebetulan di dekat saya itu ada ini ya, multi ya, biasanya nggak jauh-jauh sih. Multi biasanya saya taruh aja bergeletak di bawahnya inverter, bisa taruh di sini. Kemudian saya ada kepikiran, kenapa nggak saya coba ukur aja dulu ini sampai nggak powernya ke sini. Nah, karena saya sudah panik, akhirnya saya tenangkan diri dulu sebentar, kemudian baru saya cek tegangan yang masuk ke inverter ya. Saya ukur, ternyata tegangannya cuma di 5 volt kurang kalau nggak salah tadi malam. Karena nggak sempat saya video ya, akhirnya nggak ada bukti ya, cuman ya itu pengalaman saya, cuman pengen belajar berpengalaman saya tadi malam bahwa pentingnya pengamanan pada jalur jalur PLTS ya gan-gan ya. Ini saya akan tunjukkan nanti rusaknya gimana sih, terus bener apa nggak rusak gitu ya, nanti akan saya lakukan pengukuran. Setelah saya ukur ternyata cuma 5 volt, kemudian saya ukur lagi di tegangan di sini di elko ya, ternyata ada di 26 ya. Ya akhirnya saya bilang syukurlah, ternyata cuman MCB nya aja yang kebakar. Saya ukur di MCB output nggak ada keluar tegangan ya, hanya di kisaran 5 volt. Karena di sini ada, akhirnya saya ganti, saya punya stok satu, saya ganti yang di 40 ampernya ya, saya tukar, baru saya tes, dan syukurnya itu berfungsi lagi ya, karena dia diaman oleh MCB. Nah ini kesimpulannya teman-teman ya, jangan memaksakan jika memang sudah ngantuk ya, sudah ngantuk itu mendingan ngopi dulu gitu ya. Ngopi dulu atau tidur dulu lah, tidur dulu. Mending dilanjutkan besok aja ya, seperti itu aja teman-teman ya pengalamannya. Jadi di sini saya akan buktikan kalau ini memang rusak ya, kita akan lakukan pengukuran ya. Kenapa saya bilang rusak? Karena memang dia sudah nggak terhubung ya. Ini posisi tuasnya ke atas ya, ini kalau ke bawah kan putus, ini kan kita sama hubungkan begini ke atas. Nah ini normalnya jika dihubungkan ke atas begini agan-agan sekalian, dia akan terhubung. Bentar, kita arahkan ke bawah biar kelihatan. Nah ini normalnya ya, kalau kita colok begini dia akan terhubung. Itu menandakan bahwa terminal di sini dengan yang di sini itu terhubung, connect gitu ya.
Kemudian satunya ini nggak ada pergerakan ya. Nah, di situ berarti ada bagian komponen di dalam yang putus karena tidak sesuai dengan polaritasnya ya. Itulah. Jadi risikonya seperti itu. Dan keuntungannya kita masih diselamatkan oleh MCB untuk pengamanannya. Jadi nggak merusak komponen-komponen yang lebih besar. Oke. Demikian sharingnya agan-agan sekalian. Semoga jadi pelajaran buat kita semua, khususnya buat saya pribadi ya, bahwa memang dalam merakit rangkaian PLTS ini harus memang benar-benar berhati-hati ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, karena ini berhubungan dengan listrik ya. Berhubungan listrik itu pengukurannya pasti dan di ilmu pasti, yang mana nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik. Polaritasnya yang positif harus ke positif, yang negatif harus ke negatif gitu ya. Apabila terbalik akan punya resiko yang lebih besar. Oke. Demikian demikian agan-agan sekalian untuk sharing berbaginya dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu berhati-hati dalam rangkaian PLTS yang kita miliki ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam green energy.